Oke, kembali lagi di channel saya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu selesai juga. Keputusan MK hari ini telah diumumkan. Kali ini ada momen di mana semua dalil kecurangan yang digugat sama 01 dan 03 semua ditolak. Gibran Rakabuming Raka sah menjadi cawapres dan Pak Prabowo sah menjadi capres. Wah, gokil sekali. Ayo kita lihat gimana detik-detik momen MK menolak semua dalil 01 dan 03. Let's go. Pihak terkait mengajukan bukti PT 44A, bukti PT 44B, dan bukti PT 46A, dan bukti PT 46B. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 175 serta saksi IJ, Jalani dan Jaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon, dan Bawaslu serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terjadinya peristiwa surat-surat yang telah tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerna, Tegal yang didalilkan oleh pemohon dibenarkan oleh termohon dan Bawaslu. Pemohon mengajukan bukti PK 106 dan Mahkamah memeriksa secara sama video dimaksud dan menemukan bahwa video tersebut hanya memperlihatkan pemilih yang protes dan menunjukkan surat suara yang telah tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2. Dalam video tersebut tidak dapat diketahui apakah memang surat suara telah tercoblos saat pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS ataukah surat suara tercoblos saat pemilih masuk dan hendak melakukan pencoblosan di bilik suara. Ketidakjelasan kapan surat suara itu tercoblos ditegaskan pula oleh Ketua Kabaslu Kabupaten Tegal yang diwawancarai. Video bukti P106. Dalam video bukti P106 dimaksud Ketua Bawaslu Kabupaten telah menjelaskan bahwa surat-surat yang telah dicoblos itu dan telah tercoblos itu kemudian disobek oleh suami pemilih yang protes dan oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk kemudian melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal juga menerangkan bahwa surat-suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk melakukan pemilihan. Hal demikian bersesuaian dengan bukti termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 01 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerma, Kabupaten Tegal, video bukti T21. Bersesuaian pula dengan laporan hasil pengawasan pemilu di TPS 01 Desa Lemah Dur, video bukti PK 175. Yang lebih lanjut menjelaskan bahwa surat suara yang dinyatakan rusak dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara keliru tercoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara masing-masing sesuai dengan jenis pemilunya dan kotak suara disegel serta digembok untuk dibawa sebagai bahan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kejadian ini kemudian dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam form C kejadian khusus video bukti T21. Bahwa selanjutnya terhadap kejadian di TPS 01 Desa Lemah Dur, tim sukses pemohon bernama Listiani Widyaningsih melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah video bukti PK107. Namun baik pemohon, termohon, dan pihak terkait tidak melampirkan bukti mengenai tindak lanjut dari laporan tim sukses pemohon dimaksud. Terhadap kejadian protes oleh pemilik di TPS 01 Desa Lemah Dur ini oleh petugas pengawas TPS kemudian dijadikan catatan dugaan pelanggaran pasal 531 Undang-Undang Pemilu karena pemilih telah menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban. Bukti T21. Mahkamah juga mendapati bukti bahwa pemilih yang melakukan protes di TPS 01 Desa Lemah Dur yaitu Muhliksos dan Muhammad Amin mengajukan permohonan maaf tertulis kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Resort. Selain itu terdapat pula bukti jadwal sidang perkara pidana pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pengadilan Negeri Slawi dengan terdakwa Mukhlisoh, Muhammad Amin, dan Hardian Arif Setiadi, bukti T21. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga memeriksa bukti formulir C hasil di TPS 01 Lemah Dur yang diajukan termohon video bukti T21 yang memperlihatkan bahwa pada bagian kedua data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos tercatat sejumlah 2 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 287 surat suara. Untuk surat suara yang digunakan tercatat 251 surat suara. Dan surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 34 surat suara. Jumlah demikian bersesuaian dengan formulir C daftar hadir DPT
DPT KPU video bukti T21 yang menunjukkan jumlah pemilih dari DPT yang hadir sejumlah 248 pemilih. Dan dalam formulir C daftar hadir DPK KPU tercatat 3 pemilih hadir sebagai daftar pemilih khusus, sehingga jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Desa Lemadur adalah 251 pemilih, di mana jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang terpakai, sedangkan 2 surat suara yang dinyatakan rusak atau keliru karena itu tersisa 34 surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan. Formulir C hasil di TPS 01 Desa Lemadur juga menunjukkan bahwa ketiga saksi pasangan calon telah menandatangani formulir C hasil. Meskipun dalam tahapan rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Tengah, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani formulir D plano rekapitulasi dengan alasan adanya pelanggaran, salah satunya di TPS 01 Desa Lemadur, bukti P157. Bahwa menurut Mahkamah pencatatan formulir C hasil yang telah bersesuaian menunjukkan surat suara yang telah tercoblos tidak diperhitungkan sebagai perolehan surat suara salah satu pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah surat suara dimaksud tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Meskipun terdapat kejadian telah tercoblosnya surat suara di TPS 01 Desa Lemadur yang sudah dicatat pada formulir kejadian khusus, namun pemilih yang bersangkutan telah diberikan surat suara pengganti sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini tak sesuai dengan pasal 26 PKPU 25/2003 yang mengatur bahwa pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan memastikan surat suara yang diberikan oleh KPPS tidak dalam keadaan rusak. Jikapun ditemukan surat suara rusak atau pemilih salah mencoblos, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti yang diambil dari surat suara cadangan. Jika tidak mencukupi, maka dapat menggunakan surat suara yang masih tersisa. Penggunaan surat suara cadangan ini harus dicatat dalam berita acara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai surat suara yang sebelumnya telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 di TPS 01 Desa Lemadur telah selesai, sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara seksama bukti pemohon berupa video kejadian di TPS. Video dimaksud berasal dari aplikasi TikTok akun @mas.yulian8 yang menunjukkan adanya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2 dan gambar spanduk bertuliskan "Selamat datang" di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes. Dalam video terdapat narasi yang mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes 02 udah ada yang nyoblos, tolong viralkan. Menurut Mahkamah, tayangan video demikian tidak dapat membuktikan dalil pemohon bahwa terjadi surat suara tercoblos secara tidak sah di TPS 18 Desa Pasar Batang, karena tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya, sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Mahkamah kemudian membandingkan dengan bukti termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, pemilih bernama Rina Lutfiana merupakan pemilih terdaftar di DPT TPS 18 Pasar Batang hendak melakukan pemilihan di TPS. Ketua KPPS memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih Rina Lutfiana. Lalu pemilih masuk ke bilik suara. Selanjutnya menyampaikan kepada petugas bahwa surat suaranya telah tercoblos. Kemudian petugas KPPS memberikan surat suara yang baru dan memasukkan surat suara yang telah tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Bahwa Mahkamah juga memeriksa formulir C hasil TPS 18 Desa Pasar Batang yang diajukan sebagai bukti oleh termohon, yang menunjukkan pada bagian 2 data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tercatat 1 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 surat suara yang bersesuaian dengan jumlah surat suara yang hadir dan tercatat dalam formulir C daftar hadir DPT KPU. Sedangkan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 300 surat suara, sehingga ada 55 surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai. Dalam formulir C hasil TPS 18 Pasar Batang, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 menandatangani formulir C hasil, dan KPPS mencatat kejadian surat suara yang ditemukan rusak dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU TPS 18 Pasar Batang.
Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, KPPS telah melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 26 PKPU 25/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai surat suara telah tercoblos di TPS 18 Pasar Batang telah selesai, sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun tidak didalilkan oleh pemohon, perihal adanya surat suara yang tercoblos di desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Sampang, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi pemohon bernama Ahmad Usairi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 April 2024 yang menerangkan bahwa dirinya melihat ada pencoblosan surat suara oleh seorang ASN di salah satu TPS di desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Sampang. Terhadap fakta hukum persidangan demikian, pemohon tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan fakta hukum persidangan aku apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu ataukah disampaikan kepada saksi TPS setempat, sehingga diajukan keberatan dalam formulir C kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi Ahmad Usairi juga tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut dilihatnya, karena dari keterangannya saksi langsung berpindah ke TPS-TPS lain di desa Pangongsen. Mahkamah kemudian memeriksa bukti termohon berupa catatan kronologis distribusi formulir model C pemberitahuan TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang yang ditandatangani Ketua PPS Andi Rahmat Afriwasis yang membantah isu adanya oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 8. Menurut keterangan Ketua KPPS, pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum di persidangan dari saksi Ahmad Usairi ini, Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung atau pembanding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesaksian Ahmad Usairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Oke, itu dia ya pembacaan semua dalil kecurangan yang digugat 01 dan 03 ditolak ya, dibacakan secara perinci, dijelaskan secara jelas, dan akhirnya menangis, kecewa pendukung 01 dan 03 ya. Kita lihat dari raut wajah Pak Anies tadi ya, dan Caimin terlihat berat sekali ya menerima kenyataan. Oke, itu sekian video dari saya. Gua